Baru-baru ini dunia teknologi smartphone dihebohkan dengan perilisan trio HP dari seri Redmi Note 13 yang meluncur di Cina. Rangkaian seri tersebut meliputi Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, dan tentunya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Bagi para penggemar gadget di Indonesia, kabar baiknya adalah ketiga ponsel ini tampaknya akan segera melenggang di pasar tanah air. Pasalnya, trio ponsel Redmi Note 13 series telah terdaftar di TKDN Indonesia pada bulan September 2023 dengan berbagai keunggulan yang mereka tawarkan. Tak mengherankan jika banyak yang menanti-nantikan kehadiran mereka, terutama dengan adanya potensi penawaran harga dan spesifikasi yang menarik. Meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan jika kita melihat lebih dekat. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus. Ini cukup mengejutkan mengingat versi Pro dari seri-seri sebelumnya yang masuk ke Indonesia biasanya memiliki spesifikasi yang identik dengan versi asli di Cina. Maka dari itu, pada konten kali ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam dan membandingkan antara Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus. Apakah perbedaan di antara keduanya benar-benar signifikan atau hanya sebatas perbedaan sedikit? Mari kita simak ulasannya. Yang pertama, dari segi bodi dan desainnya. Redmi Note 13 Pro menampilkan desain yang cukup menarik, terutama dengan penempatan 3 kamera belakang yang diletakkan dalam sebuah kotak. Pada pandangan pertama mungkin mengingatkan kita pada desain dari Infinix Note 30 series. Berbicara soal dimensi, ponsel ini memiliki ketebalan 8 mm dengan berat yang cukup ringan sekitar 187 gram. Bodi belakangnya dilapisi dengan bahan kaca dan mendapatkan perlindungan tambahan dengan rating IP54 yang menawarkan sejumlah ketahanan terhadap percikan air. Sementara itu, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan kesan yang lebih mewah dengan ketebalan 8,9 mm dan berat 204 gram. Versi Pro Plus ini memang sedikit lebih berat dan tebal. Namun bodi belakang ponsel ini menawarkan variasi dengan bahan kulit untuk edisi terbatas dan bahan kaca untuk warna standar. Yang menjadi pusat perhatian adalah kehadiran proteksi IP68 yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap air dan debu dibandingkan dengan Pro yang hanya memiliki rating IP54. Dalam perbandingan secara jelas, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan keunggulan dari sisi desain dan bodi. Estetika yang minimalis dan elegan dari Pro Plus memberikannya kelebihan dan daya tarik tersendiri. Yang kedua, dari segi layarnya. Redmi Note 13 Pro datang dengan layar AMOLED flat seluas 6,67 inci dengan resolusi 1,5K ditambah dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ponsel ini menjanjikan performa visual yang mulus dan responsif. Dengan kecerahan puncak yang mencapai 1800 nits, tampilan layar akan tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Sebaliknya, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan sedikit keunikan meski mengusung spesifikasi yang sama seperti Pro reguler. Layar Pro Plus memiliki desain curve yang memberikan kesan mewah dan lebih modern. Lengkungan tersebut terlihat halus di kedua sisinya, menambah kesan estetika tanpa mengganggu fungsi utama layarnya. Fitur layar keduanya juga cukup lengkap. Dukungan untuk HDR10 Plus, Dolby Vision 100% DCI-P, 3 color gamut, dan Wide Final L1 menjamin tampilan visual yang kaya dan mendalam. Ditambah dengan PWM dimming 1920Hz, mata pengguna akan lebih nyaman ketika melihat layar dalam waktu yang lama. Sebagai lapisan perlindungan, kedua ponsel ini dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus yang menawarkan daya tahan lebih baik terhadap goresan dan benturan. Dalam hal desain, kedua ponsel ini memiliki bezel yang tipis memberikan rasio layar ke tubuh yang lebih besar, namun lengkungan layar pada Redmi Note 13 Pro Plus memberikannya keunggulan estetika dibandingkan dengan versi Pro reguler. Yang ketiga, dari segi kameranya. Kedua ponsel mengusung kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dan sensor lensa canggih Samsung HP3. Kedua ponsel ini menjanjikan hasil foto dengan detail luar biasa. Dilengkapi dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel, kedua ponsel ini menawarkan fleksibilitas dalam berbagai situasi pemotretan. Tidak hanya itu, kamera selfie 16 megapiksel memastikan bahwa momen selfie kalian akan terlihat jelas dan tajam. Kemampuan merekam video dengan kualitas 4K pada 30 fps serta gyro ace dan kemampuan selfie dengan perekaman Full HD Plus pada 60 fps. Menunjukkan bahwa kedua ponsel ini siap menemani petualangan multimedia kalian. Tanpa menunggu lama, mari kita lihat bagaimana kualitas foto yang dihasilkan oleh kedua ponsel ini dalam berbagai kondisi.
Yang keempat dari segi prosesor dan RAM-nya, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung. Tersedia dalam variasi RAM 8 dan 12 GB serta opsi penyimpanan internal mulai dari 128 GB hingga 512 GB. Menariknya, dengan chipset ini Redmi Note 13 Pro berhasil mencatat skor Antutu hingga 700 ribuan, menempatkannya sebagai salah satu ponsel mid-range dengan performa paling memukau. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus mengandalkan kekuatan dari chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra yang juga diproduksi dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer oleh TSMC. Varian ini menawarkan opsi RAM lebih besar yaitu 12 dan 16 GB serta penyimpanan internal 256 GB dan 512 GB. Yang mengejutkan, skor Antutu dari Pro Plus mencapai angka 800 ribuan, bahkan melampaui beberapa ponsel kompetitornya. Kedua ponsel ini berjalan di atas sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Dan Xiaomi telah menjanjikan update OS hingga 3 tahun serta patch keamanan hingga 4 tahun. Satu hal yang mungkin menjadi sedikit kekurangan bagi Note 13 Pro adalah penggunaan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2. Meskipun chipset yang digunakan terbilang baru, jenis RAM dan penyimpanan yang dipilih masih berada di generasi sebelumnya. Sebaliknya, Pro Plus lebih unggul dengan RAM LPDDR5X dan UFS 3.1. Yang kelima dari segi baterainya. Keduanya hadir dengan kapasitas baterai yang sama, yakni 5000 mAh, namun yang menarik adalah perbedaan kecepatan pengisian daya antara keduanya. Sementara Note 13 Pro menawarkan fast charging 67 Watt, Pro Plus mengambil langkah besar dengan fast charging 120 Watt. Sejauh ini mungkin banyak yang merasa sedikit kecewa karena Redmi tidak meningkatkan kapabilitas fast charging pada versi Pro, terutama mengingat Pro Plus sudah memasuki angka 2 digit dengan 120 Watt. Seandainya Redmi menempatkan fitur fast charging 120 Watt pada versi Pro biasa, tentunya akan menjadi daya tarik tambahan dan menjadikannya pilihan yang jauh lebih kompetitif di pasaran. Yang keenam dari segi konektivitas. Dari segi proteksi, Redmi Note 13 Pro Plus jelas mengambil langkah lebih jauh dengan perlindungan IP68 yang menjanjikan ketahanan terhadap air dan debu pada level yang lebih tinggi. Sementara itu, versi Pro hanya dilengkapi dengan rating IP54 yang memberikan perlindungan dasar terhadap percikan dan partikel debu. Bagi banyak penggemar musik dan audio, hilangnya jack audio 3,5 mm pada Redmi Note 13 Pro Plus mungkin menjadi kekecewaan. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro masih mempertahankan fitur klasik ini, memberikan fleksibilitas bagi mereka yang masih memakai perangkat audio dengan koneksi kabel. Lanjut ke segi konektivitas, kedua HP ini memakai dual speaker stereo fingerprint di dalam layar, koneksi NFC ear blaster, dan juga USB-C serta USB on the go. Berbeda dengan saudaranya Redmi Note 13 Pro Plus yang beberapa fitur konektivitasnya dihilangkan, Redmi Note 13 Pro memastikan pengguna mendapatkan fitur-fitur konektivitas lengkap. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa versi Pro mendapatkan apresiasi tersendiri di kalangan pengguna. Yang ketujuh dari segi harga. Berikut ini adalah masing-masing harga dari Redmi Note 13 Pro dan juga Redmi Note 13 Pro Plus yang bisa kalian lihat sendiri. Dengan harga promo 2,9 jutaan yang kemudian harga normalnya di 3 jutaan, Redmi Note 13 Pro sudah memberikan tawaran yang sulit untuk ditolak. Varian dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB tentunya menjadi daya tarik tersendiri, menawarkan kinerja dan kapasitas yang luar biasa di kisaran harga tersebut. Namun bila kalian siap menggelontorkan dana sedikit lebih banyak, Redmi Note 13 Pro Plus mungkin menjadi pilihan yang lebih menarik. Dengan harga promo 3 jutaan dan harga normal 4 jutaan, Pro Plus menjanjikan lebih dari sekadar peningkatan nominal. Dengan RAM yang berkisar dari 12 GB hingga 16 GB dan penyimpanan internal yang mencapai 512 GB. Jelas bahwa Pro Plus ditujukan untuk mereka yang menginginkan yang terbaik tanpa kompromi. Keduanya telah mendapat banyak perhatian sejak pertama kali diperkenalkan, terutama di pasar Cina, dan dengan adanya sertifikasi TKDN tampaknya Indonesia pun akan segera menjadi saksi dari kompetisi ketat antara dua smartphone ini. Jika popularitas di Cina menjadi indikator, kemungkinan besar kedua smartphone ini akan menjadi hit besar di tanah air. Kami berharap dengan ulasan ini kalian mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ingatlah, dalam dunia teknologi informasi adalah kunci.